episode kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung mol dan apa itu mol. Mol adalah sebetulnya sesimpel sebagai mengganti angka yang lebih rumit atau lebih panjang. Kalian pasti pernah mendengar satuan lusin. Itu kita tahu semua bahwa satu lusin adalah 12 buah. Atau satu kodi. Satu kodi itu menggantikan angka 20. Atau apalagi yang lain, misalnya satu rim. Untuk kertas biasanya disebut satu rim. Satu rim itu menggantikan angka 500 lembar. Mol memiliki konsep dan prinsip yang sama. Hanya saja, angka yang digantikan itu lebih rumit dan lebih panjang. Sejarahnya, oleh saintis bernama Avogadro, itu dia mengganti angka 6,022 dikali 10 pangkat 23, dia ganti menjadi kata 1 mol. Itu adalah bilangan Avogadro. Persis seperti 12 diganti dengan satu lusin, 20 diganti satu kodi, atau 500 diganti dengan satu rim. Begitu. Jadi kalau kita punya 2 kodi, artinya punya 20 dikali 2. Kita punya 2 rim, berarti 2 dikali 500. Lalu kalau kita punya 2 mol, itu artinya 2 dikali 6,022 dikali 10 pangkat 23 buah sesuatu, apapun. Bisa misalnya kita menghitung jumlah orang, bisa kita menghitung jumlah gelas, jumlah pasir, dan lain-lain. Hanya saja mol biasa digunakan untuk menggantikan jumlah partikel atau jumlah atom atau jumlah molekul. Karena jumlah yang kita sebutkan terlalu banyak untuk disebutkan, dan dengan pangkat yang terlalu banyak kita tahu bahwa atom, partikel, ataupun molekul adalah benda-benda yang sangat kecil, sehingga untuk satu ukuran misalnya 1 gram itu sudah memiliki jumlah yang sangat banyak, sehingga kita bisa ganti dengan kata mol. Untuk menentukan mol sebuah materi, Anda memerlukan tabel periodik. Di tabel periodik, Anda akan melihat kotak-kotak yang satu kotak berisikan satu unsur atau satu atom. Identitasnya selain ada simbolnya, misalnya C adalah karbon, H itu hidrogen, lalu ada angka-angka yang bisa Anda lihat. Untuk angka yang di atas, itu berarti adalah nomor atom. Nomor 1 untuk hidrogen, nomor 2 untuk helium, nomor 3 untuk litium, dan seterusnya. Nomor atom menggambarkan seberapa banyak proton yang ada di dalam atom tersebut. Biasanya akan sama dengan jumlah elektron yang ada di dalam sebuah atom. Sebuah fakta bahwa jumlah proton kadang tidak sama dengan jumlah elektron, misalnya dalam bentuk ion atau dalam bentuk isotop-isotop. Itu kita akan bahas nanti. Di periodic table ada angka di bawah simbol. Nah, angka di bawah simbol itu adalah berat untuk satu buah atom atau atomic mass unit. Misalnya untuk karbon kita bulatkan saja misalnya 12. Untuk oksigen, satu buah oksigen itu beratnya 16. Unitnya atau satuannya untuk perhitungan stoikiometri kita akan sebut sebagai gram per mol. Jadi berat oksigen kita bulatkan saja 16 gram per mol. Artinya dalam 16 gram jika kita punya sampel 16 gram atom oksigen, maka itu jumlahnya 1 mol atau jumlahnya 6,022 dikali 10 pangkat 23 butir atau buah atau partikel oksigen. Untuk hidrogen ini yang paling sederhana, itu beratnya kita bulatkan saja 1 gram per mol. Artinya untuk memiliki jumlah 6,022 dikali 10 pangkat 23 bola-bola hidrogen, kita membutuhkan sampel sebanyak 1 gram. Begitu. Jadi untuk mendapatkan mol, jika kita tahu berapa gram contoh atau sampel, maka tinggal dibagi saja oleh berat molekulnya, maka kita akan tahu jumlah molnya. Misalnya, untuk menghitung
3,2 gram oksigen gas atau gas oksigen. Kita tahu bahwa gas oksigen adalah O2, sehingga jumlah O-nya ada 2 dalam satu molekul. Untuk satu oksigen memiliki berat 16 gram per mol. Sehingga oksigen O2 kita harus kalikan 2 jumlah beratnya, yaitu 16 ditambah 16. Totalnya adalah 32 gram per mol. Dalam soal, contohnya kita punya 3,2 gram gas oksigen. Berapa mol untuk 3,2 gram gas oksigen? Perhitungannya sesimpel 3,2 gram dibagi dengan berat molekul tersebut, yaitu tadi kita sudah hitung 32 gram per mol, sehingga 3,2 gram dibagi dengan 32 gram per mol. Konsep matematika sederhana, kita akan mencoret gram yang di atas, lalu kita mencoret gram yang di bawah, sehingga satuan mol yang bawah itu akan menjadi satuan yang di atas, sehingga jawabannya adalah 0,1 mol. Untuk 3,2 gram oksigen itu memiliki jumlah sebanyak 0,1 mol. Sesimpel itu. Untuk video-video perhitungan stoikiometri yang lain, saksikan di video-video selanjutnya. Bye!